Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Hukum Jaminan yang beranggotakan Farah Adinda Salma, Talita Nanda Syaharani, Valentina Mutiara Kezia, Cika Junia Ristianti, Johannes Hatua Siadari, Sepia Cahya Munika, Shirley Berliana, Nafisatul Hasanah, Yemima Maharani, dan Rahmalia Fatarani. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang sengketa dagang antara geprek bensu dengan ayam geprek bensu. Sejarah HKI. Sebelum masuk ke pengertian HKI, mari mengenal sedikit tentang sejarah HKI. Sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pembangunan industri dan perdagangan di Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan, yaitu persaingan yang semakin tajam. Dengan adanya Organisasi Perdagangan Dunia atau yang biasa disingkat dengan WTO, liberalisasi perdagangan dalam APEC pada tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang, dan skema CEPT dalam rangka AFTA ASEAN pada tahun 2003, maka gerak perdagangan dunia akan semakin dinamis dan cepat. HKI tidak hanya semata-mata masalah teknis hukum, tapi juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran HKI di samping dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, penemu, masyarakat juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum, dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik antar negara. Kasus-kasus HKI, khususnya hak cipta, telah menjadi salah satu alasan beberapa negara untuk menghentikan fasilitas sistem preferensi umum atau GSP sehingga menghambat ekspor produk Indonesia. Mengenai pengertian HKI atau hak kekayaan intelektual. Secara substansif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif, terutama dalam kehidupan ekonomi, merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan. Tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif, inventif, dan produktif. Kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan curang juga berarti kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak kekayaan intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek. Kondisi seperti ini sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika barang atau jasa mereka memerlukan perlindungan dari segi merek. Oleh karena itu, berangkat dari kesadaran seperti ini di Indonesia, telah dibuat undang-undang yang mengatur secara khusus tentang merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis. Merek dapat dicantumkan pada barang atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Pada fungsi ini, merek memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Merek dapat membedakan asal-usul barang sejenis, kualitas, serta keterjaminan bahwa produk tersebut orisinal. Selanjutnya, ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Selain merek dagang dan merek jasa, juga dikenal dengan merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang dan atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau merek itu dilakukan pendaftaran. Seseorang yang ingin memiliki hak atas merek
harus melakukan pendaftaran atas merek tersebut kepada Direktorat Jenderal untuk dapat diproses pendaftarannya. Selanjutnya pada kasus kronologi kasus sengketa dagang antara Geprek Bensu dengan IM Geprek Bensu. Kasus ini bermula dari seorang selebriti, Ruben Onsu, yang mengajukan gugatan dengan nomor perkara nomor 57 garing Perdata Khusus HKI garing merek garing 2019 garing PN Niaga Jakarta Pusat melawan brand IM Geprek Bensu yang dimiliki oleh PT IM Geprek Beni Sujono sebagai tergugat 1 beserta Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai tergugat 2. Menurut Ruben Onsu, pengambilan nama brand Bensu merupakan singkatan dari nama miliknya, yaitu Ruben Onsu. Berdasarkan informasi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pengambilan nama Bensu yang sudah terdaftar pada Juni 2018 dan memiliki izin sampai September 2025. Menurut Ruben Onsu, PT IM Geprek Beni Sujono tidak meminta izin terlebih dahulu untuk memakai merek Bensu untuk penjualan IM Geprek Bensu. Namun ternyata pada tanggal 15 Maret 2017, PT IM Geprek Beni Sujono sudah terdaftar dalam badan hukum yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU 00040249 AH0101 tahun 2017 dengan menggunakan singkatan Bensu sebagai kepanjangan dari nama Beni Sujono untuk membuka resto pertama IM Geprek Bensu tanggal 17 April 2017 di Jakarta Utara. Kemudian, di bulan Mei 2017, Ruben Onsu memiliki adik yang bernama Jordi Onsu menawarkannya untuk menjadi duta promosi bagi IM Geprek Bensu karena ia seorang artis terkenal, sehingga resto tersebut berhasil membuka beberapa cabang di Jakarta dengan memajang foto dan nama Ruben Onsu. Ruben dan Jordi pun saat itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Usai menjadi duta promosi, Ruben dan Jordi meminta satu karyawan dari IM Geprek Bensu yang sudah hafal dalam resep dan mampu memasak ayam geprek di sana untuk menjadi karyawannya. Tak lama kemudian, di bulan Agustus 2017, Ruben Onsu membuka usaha ayam gepreknya sendiri yang bernama Ayam Geprek Bensu dengan memiliki persamaan jenis makanan, logo, dekorasi, ruangan, susunan kata, dan gambar dari resort IM Geprek Bensu. Masyarakat pun beralih ke resto Ayam Geprek Bensu, dan Ruben Onsu meminta untuk menetapkan nama merek Bensu sebagai singkatan nama dirinya, Ruben Samuel Onsu, yang diajukan pada bulan Mei 2018 dengan nomor 384-PDTP-2018-PN Jakarta Selatan. Berdasarkan putusan nomor 57-PDT-Sus HKI /Merek/2019-PN Niaga Jakarta Pusat pada 7 Februari 2019, gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dengan bukti adanya Ruben Onsu sudah menerima sekitar 633 juta. Maka dari itu, dapat dipastikan Ruben Onsu hanya berkedudukan sebagai duta promosi, bukan pemilik dari resto IM Geprek Bensu. Tetapi tidak menyerah, Ruben Onsu mengajukan kasasi pada bulan April 2020 kepada Mahkamah Agung atas putusan PN Jakarta Pusat. Dengan hasil putusan MA tidak menyetujui kasasi Ruben Onsu pada tanggal 20 Mei 2020. Penyelesaian sengketa hak merek. Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, dinyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut
untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Diatur dalam bab 15 penyelesaian sengketa pada bagian ke-1, gugatan atas pelanggaran merek pasal 83 ayat 1 disebutkan bahwa pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa yang pertama, gugatan ganti, atau yang kedua, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Analisis penyelesaian sengketa dagang antara Geprek Bensu dengan Ayam Geprek Bensu. Pendaftaran merek oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono dilakukan lebih dahulu, yaitu sudah dibuka pada tanggal 17 April 2017 dan sudah mendapatkan sertifikat merek. Berdasarkan tanggal permohonannya yaitu 3 Mei 2017 dengan waktu perlindungan sampai tanggal 3 Mei 2027, sedangkan Ruben Onsu mendaftarkan merek Geprek Bensu pada tanggal 7 Juni 2018, sudah mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 3 September 2025. Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU MIG dan pasal 21 ayat 2 huruf A UU MIG, PT Ayam Geprek Beni Sujono memiliki kewenangan dalam menggunakan dan sebagai pemegang hak eksklusif atas merek Ayam Geprek Bensu sedep benar. Logo dari kedua perusahaan memiliki banyak kesamaan. Kemiripan nama merek yaitu Geprek Bensu dengan Ayam Geprek Bensu. Produk yang diproduksi dan diperjualbelikan memiliki kesamaan, yaitu berupa olahan dari ayam. Adanya etika tidak baik yang dilakukan oleh Ruben Onsu, yaitu meniru dengan unsur kesengajaan. Proses penyelesaian sengketa kedua belah pihak diselesaikan dengan secara litigasi, tepatnya di Pengadilan Niaga. Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Beni Sujono untuk pembatalan pendaftaran merek Ayam Geprek Bensu yang punya kemiripan dengan Geprek Bensu miliknya. Ruben Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung MA yang terdaftar dengan nomor register 575K/PDT/HKI/2020. Tetapi pengajuan kasasi ditolak pada 20 Mei 2020. Dengan pertimbangan MA bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sengketa ini tidak bertentangan dengan hukum atau UU MIG. Berdasarkan pertimbangan MA, setelah diajukan kasasi bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan UU MIG. Dengan ini berarti Ruben Onsu tidak bisa menggunakan merek Geprek Bensunya lagi sesuai hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.